Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar dalam program sekolah penggerak di SD Negeri 25 Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, Merdeka Belajar. Aksi nyata yang pertama adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul pelatihan yang harus kita kuasai. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima sekaligus modul terakhir pada pelatihan topik Merdeka Belajar adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, kita bahas dari modul yang pertama ya, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, sudah seharusnya mampu mengenali dan memahami karakteristik serta kebutuhan siswa. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri sebagai seorang pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, peran guru yaitu sebagai fasilitator, motivator, dan navigator sekaligus penggerak bagi muridnya agar dapat membentuk karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, kita lanjut di modul yang ketiga ya, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tokoh pendidikan kita, mengatakan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda sehingga akan membentuk sifat dan bentuk sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman agar kita dapat memfasilitasi mereka untuk semakin dekat dengan sumber belajar yang ada di sekitarnya. Berikutnya adalah asas trikon. Asas trikon terdiri dari 3 kondisi. Yang pertama adalah kontinu, yang berarti bahwa pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua adalah konvergen, yang berarti bahwa pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, konsentris. Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti tidak hanya dapat dibentuk di sekolah saja, namun bisa juga dibentuk melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebagai pendidik, tentunya kita
serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang baik bagi murid. Bapak dan Ibu guru hebat, kita telah sampai di modul terakhir pada topik Merdeka Belajar dengan judul Pendidikan yang Mengantarkan Keselamatan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Bapak dan Ibu guru hebat, kita sudah membahas modul pelatihan yang ada pada topik Merdeka Belajar. Saya sangat mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu serta teman-teman praktisi pendidikan lainnya setelah mendengarkan pemaparan dari saya, yaitu dengan mengisi tautan link Google Formulir pada description box di bawah ini, atau Bapak Ibu juga dapat mengisi pada kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai Merdeka Belajar dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah memahami pemaparan pada topik Merdeka Belajar dari saya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia.